di negara-negara lain. Kita masih 16 ribuan, negara-negara lain sudah ada yang 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, bahkan Saya ada sudah yang bisa 70 menjawab belum ribu. nih? Saya dari tadi menahan diri Ya, untuk jadi menjawab. sehingga kita harus fair bahwa yang dinaikkan aja adalah harga non subsidi. Mbak Bivitri, Anda kan juga sebagai bagian unjuk rasa di BGN 2 hari lalu. Dan saat ini juga Anda berada di lapangan. Kalau menurut Anda, apa pemicu utama yang membuat akhirnya massa, termasuk mahasiswa, turun ke lapangan hari ini? Yang utama ya, kalau pemicu saya kira sudah banyak sekali daftarnya, makanya tuntutannya juga cukup banyak, ada 5 setidaknya yang saya tahu. Tapi yang pemicu saya kira memang kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga itu sangat-sangat mengejutkan dan sekaligus banyak tanpa pengumuman apapun. Itu salah satunya yang memicu. Tapi yang lainnya saya kira bisa kita diskusikan nanti banyak sekali. Tapi menurut Anda ini adalah yaitu faktor pemicu utama sekaligus faktor tunggal atau ini juga adalah akumulasi sebenarnya dari keresahan publik? Nah itu tadi, kalau pemicu memang itu. Tapi sebenarnya tentu saja ini bukan faktor tunggal. Tapi ini semacam akumulasi, sudah lama sekali kan mahasiswa dan warga ya, sebenarnya bukan hanya mahasiswa, warga itu sudah turun ke jalan bahkan sejak paling tidak yang peringatan darurat misalnya. Kemudian kalau yang dari zamannya Prabowo tentu saja kita ingat waktu itu Garuda Hitam, kemudian May Day dan seterusnya. Jadi memang akumulatif dan persoalannya mulai dari makan bergizi gratis yang 2 hari lalu saya ikuti aksinya, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih, dan tentu saja fakta bahwa di tengah himpitan ekonomi yang juga demikian besar, ternyata Pak Prabowo kalau tidak berpidato yang kadang-kadang bikin kita deg-degan ya pembicaraannya apalagi nih, setelah itu kemudian pergi ke luar negeri. Yang keluar negerinya pun ternyata tidak bisa dilaporkan secara transparan. Sebenarnya apa hasilnya, apa dampaknya bagi warga, bukan janji investasi ya, tapi dampak konkretnya itu seperti apa, perjanjian apa yang sudah dibuat misalnya, kalau memang ada dampak seperti itu. Nah, jadi komunikasi ada yang terputus total. Misalnya yang mengkritik MBG, itu studinya sudah tak kurang banyaknya. Bahkan sudah mengundang kepala MBG yang lama misalnya. Tapi kan diacuhkan begitu ya. Begitu juga dengan peristiwa lainnya yang sebenarnya kalau dikatakan sampaikan dengan argumen sudah banyak sekali. Mahasiswa sudah bikin banyak sekali policy brief dan lain sebagainya. Warga kumpulan-kumpulan lembaga riset, bahkan LPEM, UI dan lain sebagainya sudah memberikan masukan. Dosen-dosen UI, dosen UGM dan seterusnya. Tapi tidak ada komunikasi. Jadi akumulasinya adalah ya seperti hari ini, karena akhirnya kalau ditahan-tahan terus pasti akan pecah pada suatu titik. Oke, komunikasi pemerintah jadi salah satu catatan. Bang Andre, juga ada 5 tuntutan mahasiswa hari ini. Salah satunya ya ada stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok BBM, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, hentikan militerisme dan Presiden mengakui kesalahannya. Menurut Anda mana yang sebenarnya paling sulit dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat? Alasannya apa? Ya, saya rasa demonstrasi penyampaian demonstrasi itu hal yang lumrah dan biasa dalam zaman demokrasi ini ya. Dan pemerintah tentu mendengarkan kritik masukan, karena kritik dan masukan itu vitamin bagi pemerintah. Dan ini tentu saya harus jawab satu persatu soal tuntutan menurunkan harga BBM, kata Mbak Bivitri tiba-tiba. Ini kita harus bedah. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini saya sampaikan nih, tidak ada kenaikan BBM subsidi. Ya, yang naik adalah BBM non subsidi. Nah, di 1 April yang lalu, Mbak Bivitri, pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi, BBM subsidi tidak dinaikkan sampai sekarang juga tidak. Lalu 1 April juga BBM non subsidi juga tidak dinaikkan. Ya, itu dijaga oleh pemerintah. Tapi kita tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Ya, dan ini bisa, bentar saya kasih jawaban dulu, mengganggu APBN kita. Apalagi di seluruh dunia BBM non subsidi ini tidak ada negara manapun yang menahannya. Oke, Bang Andre, dan yang dinaikkan oleh pemerintah sebentar. Boleh dong kasih kesempatan. Oke, siap, silakan. Dan BBM
subsidi ini dinaikkan pun harganya memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi harganya masih jauh daripada harga di negara-negara lain. Kita masih 16 ribuan, negara-negara yang lain sudah ada yang 20.000, 30.000, 40.000, bahkan Saya ada sudah yang bisa menjawab 70.000. belum nih? Saya dari tadi menahan diri Ya, untuk jadi menjawab. sehingga kita harus fair bahwa yang dinaikkan aja adalah harga non subsidi, bukan harga BBM subsidi. Inilah komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat sehingga harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Oke, itu soal BBM dulu. Non subsidi. Kenaikannya pun masih masuk akal, memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain, harga kita masih jauh lebih rendah daripada harga di negara-negara. Oke, kami tangkap itu soal itu. Kalau gitu soal BBM. Ya. Oke, sebentar satu poin dulu ya Bang Andre. Kalau gitu Mbak Bivit, apa yang tadi? Iya, saya kira ini kan tipe komunikasi yang seperti ini nih. Saya seringkali harus berhadapan dengan pemerintah, tapi yang diuraikan tidak benar-benar menjawab apa yang dipertanyakan. Masalahnya begini soal BBM saja misalnya, kan kita perbandingannya jangan harga per harga, tapi juga lihat situasi negaranya. Misalnya harga katakanlah di Jerman agak-agak mirip, tapi lihat satu daya beli masyarakat apa, transportasi publik yang tersedia apa, upah minimumnya di sana berapa, dan lain sebagainya. Jadi narasi seperti ini juga tidak pernah juga dibicarakan anyway, diperdebatkan di publik. Jadi sekarang kita ribut di media sosial, saya mungkin harus berhadapan dengan Bang Andre, harus berdebat, tapi kan ini seharusnya kalau kita masih punya good governance, masih punya governance yang dasarnya adalah kompetensi, maka harusnya ini dijelaskan dari jauh-jauh hari. Oh maaf, kami harus menaikkan karena apa-apa, mungkin reaksinya tidak akan seburuk ini, mungkin. Tapi masalahnya dari semua ketidakbijakan, bahkan saya sudah tidak mampu lagi menyebut mereka kebijakan, yang dikeluarkan tidak pernah dikomunikasikan sesungguhnya kita punya anggaran berapa, bahkan ketika ada pengetahuan yang disampaikan kepada aparat pemerintahan, Pak Presiden malah jawabnya nye. Jadi bagaimana kami mau memberikan masukan bahkan berdasarkan pengetahuan dan data yang cukup. Jadi itu yang saya kira harus, saya sih tidak yakin dari 5 tuntutan ini apa yang bisa dikerjakan, karena kesannya sekarang adalah pemerintah berkeras. Pokoknya posisi kami seperti ini. Terserah apa yang mau kalian demonstrasikan, mau yang kalian kritik, mau tutup kantor BGN, seperti 2 hari yang lalu demonstrasinya, tapi sama sekali tidak ada respons apapun. Ini yang saya kira terus memupuk reaksi dari warga. Oke. Andre. Oke, artinya kan soal keterbukaan komunikasi, keterbukaan soal kondisi real negara saat ini, termasuk juga soal anggaran. Bang Andre, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin menjelaskan, menanggapi jangan bicara Jerman. Kita lihat apple to apple dengan tetangga kita Filipina, Mbak Fitri. Filipina itu harga BBM-nya itu sekitar 22.000 sampai 30.000. Ya, saya nggak mau jauh-jauh. Kita lihat tetangga kita secara ekonomi mirip-mirip. Itu Filipina itu harga BBM-nya 22.000 sampai 30.000, jauh lebih mahal daripada kita. Jadi menurut saya bahwa harga BBM non subsidi yang dijual pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan benar pendapatan masyarakat. Jadi saya nggak bicara Jerman seperti Mbak Fitri, saya bicara data dan fakta negara tetangga kita yang ekonominya yang tidak jauh dengan kita, yaitu Filipina. Jadi saya rasa itu menjawab yang pertama. Yang kedua,